Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Edishare Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengisi atau bagaimana melengkapi persiapan pelaksanaan observasi kinerja yang akan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dalam masing-masing satuan pendidikannya. Baik Bapak Ibu, untuk melaksanakannya, untuk melakukannya, untuk melengkapi dokumen-dokumen kita, yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke laman platform Merdeka Mengajar. Kemudian seperti biasa kita akan langsung ke pengelolaan kinerja. Ya, kita akan langsung ke pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja. Kemudian entah kita menggunakan Android, tablet, laptop, mungkin akan kita bertemu dengan tampilan tab seperti ini. Nah, ini hanya peringatan saja agar nantinya kita lebih mudah memilah, mengetik, dan mengupload dokumen dan sebagainya, karena tampilan laptop atau komputer itu akan jauh lebih luas. Selanjutnya setelah kita masuk pada halaman pengelolaan kinerja, kita akan disajikan dengan model dashboard seperti ini. Jadi yang pertama muncul di situ adalah jadwal pelaksanaan kinerja ini, peringatan bahwa jadwal pelaksanaan kinerja ini kita selenggarakan untuk semester genap tahun ajaran 2023-2024 ini, berjalan sejak Januari sampai Juni, dan tahap awal pada tahapan perencanaan kita sudah selesaikan pada bulan Januari kemarin. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang akan kita persiapkan adalah mengisi persiapan observasi praktek kinerja ini. Nah, setelah kita mengklik langkah observasi, akan muncul seperti ini. Hanya di sini adalah keteraturan suasana kelas. Ini merupakan kinerja utama yang kita rencanakan pada perencanaan kinerja di bulan Januari yang lalu. Nah, misalnya yang muncul di sini adalah keteraturan suasana kelas. Kita mesti tahu apa-apa saja yang akan diobservasi, apa-apa saja indikator dari observasi yang akan dilaksanakan, agar kita lebih paham apa yang harus kita laksanakan ketika observasi nanti. Bagaimana model dokumen kelengkapan pembelajaran yang harus kita unggah dalam perencanaan pelaksanaan observasi kita. Nah, kemudian pada bagian ini muncul bagian 1, pelaksanaan observasi. Nah, pelaksanaan observasi ini terdiri dari 3, yaitu isi dokumen persiapan, menunggu atasan melakukan observasi, dan isi dokumen tindak lanjut. Nah, semuanya ini kita harus melaksanakannya atau kita harus menyelesaikannya secara runut satu persatu. Muncul pada masing-masing tab ini icon terlock. Kenapa terlock? Karena tahapan sebelumnya belum dilaksanakan. Kemudian, isi dokumen persiapan, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal pelaksanaan observasinya. Kita isi saja, klik isi dokumen. Ini hal-hal yang perlu kita pahami dalam mengisi dokumen observasi kita. Rubrik observasi kelas. Berikut rubrik observasi perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, ini indikator-indikator ini, rubrik-rubrik penilaian yang fokus akan diobservasi ini, seperti yang saya katakan tadi, bergantung pada kinerja utama yang kita rencanakan pada perencanaan kinerja di bulan Januari lalu. Nah, untuk keteraturan suasana kelas ini muncul. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Selebihnya ini mungkin Bapak Ibu guru bisa membaca masing-masing di akunnya, karena setiap guru mungkin memiliki potensi melaksanakan observasi yang berbeda-beda, memilih aktivitas observasi yang berbeda-beda. Nah, intinya adalah semua yang perlu dilakukan dan yang perlu dihindari itu harus kita perhatikan baik-baik. Jika dikatakan di sini ada beberapa indikator yang perlu dilakukan dalam observasi, maka kita mengupayakan bahwa seluruh indikator tersebut bisa kita realisasikan dalam observasi di dalam kelas nanti. Nah, dan termasuk perkara perilaku yang perlu dihindari. Nah, ini semua menjadi catatan penting bagi kita. Seperti kemudian, nah ini masuk pada dokumen persiapan. Nah, langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah diskusi dengan atasan agar lebih mudah mengisi formulir. Yang kedua adalah bersiap untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan. Yang ketiga adalah observasi langsung. Formulir diskusi persiapan. Nah, pada bagian ini ada indikator observasi, ada muncul beberapa perilaku, aspek perilaku yang ingin Anda pelajari dan
ditampilkan pada observasi kelas. Nah, ini yang dikatakan sebelumnya bahwa Anda harus, Bapak Ibu guru harus berkoordinasi, konsultasi dengan kepala sekolahnya atau kepala satuan pendidikannya untuk memilih, karena dalam hal ini ada 3 indikator, ada 3 aspek perilaku yang menjadi fokus kita dalam observasi pembelajaran nanti. Dan 3 opsi ini tidak mesti harus dipilih semuanya. Pilih saja yang dianggap bisa dilaksanakan dan disepakati bersama dengan kepala sekolah. Nah, bisa memilih salah satu, kemudian memberikan uraian singkat upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jadwal observasi. Nah, di sini penting yang disebutkan tadi bahwa melakukan konsultasi atau koordinasi dengan kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, ini untuk menentukan waktu pelaksanaan, jenjang kelas mana yang akan diajarkan dalam observasi, dan catatan-catatan lain yang dianggap penting. Mengapa ini menjadi hal yang paling penting? Dalam satu satuan pendidikan tentu tidak hanya ada satu orang guru. Jadi tentu setiap guru harus memiliki jadwal yang tertata rapi, tidak berbentrokan dengan jadwal yang dipilih oleh guru lainnya, atau termasuk potensi jadwal yang tidak bersesuaian dengan keberadaan kepala satuan pendidikan di sekolah tersebut. Mungkin kepala sekolah kita sedang melaksanakan tugas di luar, mungkin melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, atau hal-hal lain yang mungkin mengganggu atau menghalangi terlaksananya observasi kita di waktu yang telah kita pilih. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengunggah dokumen persiapan untuk satu pertemuan yang diobservasi tersebut. Jadi tidak perlu harus mengupload dokumen dokumen modulnya untuk 1 semester penuh atau 1 tahun ajaran, karena ukuran yang disediakan juga di sini hanya maksimal 10 MB. Jadi silakan Bapak Ibu klik unggah, dan ini opsional ya, ini opsional. Yang terpenting adalah penentuan jadwalnya. Dokumennya opsional akan diunggah di sini atau tidak diunggah di sini. Boleh mengunggah dari dokumen yang Bapak Ibu masih simpan dalam komputer atau laptopnya, boleh juga menggunakan dokumen modul ajar yang telah Bapak Ibu upload di platform Merdeka Mengajar jika ada. Nah, misal seperti ini. Dokumen persiapannya diisi hanya memilih 1, guru melakukan komunikasi, bimbingan positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, upaya apa? Nah, ini juga kita isi, kemudian memilih misal seperti ini. Waktu dan tanggalnya. Waktu dan tanggalnya adalah 13 Maret 2023. Jenjangnya SD kelas 2 mata pelajaran matematika. Ini contoh. Kemudian catatan lain. Ini boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian dokumen belum diunggah. Belum diunggah pun ini yang saya katakan tadi tidak mutlak ya, tidak mutlak harus ada dokumennya. Boleh ada, boleh tidak ada, boleh diupload secara manual atau boleh diupload dari modul ajar yang telah kita buat pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita diarahkan pada pilihan simpan sebagai draft atau kumpulkan. Simpan sebagai draft atau kumpulkan. Ketika kita masih ada keraguan di dalamnya, atau mungkin terkait jadwal dan lain-lain tadi masih ada potensi gangguan, boleh kita simpan saja sebagai draft. Namun ketika kita sudah meyakinkan bahwa semuanya sudah sesuai, kita tinggal klik kumpulkan. Setelah kita klik kumpulkan, maka akan muncul lagi pernyataan. Setelah dikumpul, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Dalam artian seperti tadi, jadwal, modulnya, lembar asesmennya, dan sebagainya itu sudah tidak dapat diubah lagi. Boleh mengklik cek ulang untuk memastikan, atau ketika sudah yakin, klik kumpulkan. Setelah kita mengklik kumpulkan, maka bagian kedua dari yang terkunci tadi sudah terbuka lagi, yaitu menunggu atasan melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang telah kita pilih. Kita kembali, kemudian kita boleh mengecek rincian. Kita mengklik rincian, cek rincian untuk melihat lebih detail hasil dari yang telah kita isi sebelumnya. Bagaimana observasi kelas berlangsung? Observasi akan dilaksanakan sesuai waktu tanggal dan sebagainya, seperti yang ditetapkan di awal. Kemudian atasan akan mengisi dokumen observasi, hasil observasi, dan seterusnya. Nah, itu saja mungkin sampai di sini merupakan akhir dari perencanaan pelaksanaan observasi kelas yang akan dilakukan kalau sesuai jadwal itu di bulan
Maret. Ya, kalau sesuai jadwal di bulan Maret. Mungkin itu saja Bapak Ibu Guru yang bisa disampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, silahkan tinggalkan saran perbaikannya di kolom komentar. Jika ini dianggap berguna, silahkan dibagikan ke rekan-rekan guru yang lain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduShare.